Siap, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4 kelompok 2 akan melakukan simulasi supervisi akademik pembelajaran mendalam, dan yang bertugas sebagai supervisor adalah Ibu Indah, dan sebagai guru yang disupervisi adalah Ibu Ani. Bertindak sebagai kameramen Bapak Saiful Hidayat, dan sebagai sutradara Bapak Dubes. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Silakan duduk Bu. Terima kasih. Ya. Ibu, ya, terima kasih Ibu sudah datang hadir bersama saya. Dan saya ingin melanjutkan obrolan kita minggu lalu. Ya, kita kan sudah membuat kesepakatan tentang observasi kelas ya Bu. Ya, ya betul. Hari ini ya Bu. Ya, betul. Ya, hari ini jadwal saya jadwal ya kelas 5 ya Bu. Ya, Insya Allah ya Bu, kita lanjutkan kaitan dengan observasi. Apakah ada kendala di dalam persiapan atau tidak? Alhamdulillah sudah Bu, persiapan sudah dari pas awal sampai nanti di penutupan itu sudah siap ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Apa tujuannya ingin Ibu capai pada pembelajaran nanti? Tujuan yang ingin dicapai karena dalam hal ini saya akan mengambil mata pelajaran IPA itu di kelas 5. Jadi nantinya diharapkan siswa mampu memahami konsep energi dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkannya dalam pengalaman mereka gitu Bu. Bagaimana dengan fokus atau capaian yang ingin dicapai ini? Fokusnya diberikan kepada berbagai bentuk energi gitu Bu, dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari itu yang difokuskan. Saya ingin gambaran sekilas tentang pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti. Apa bisa Bisa Bu ya. Nanti di kelas saya akan melewati 3 tahap, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Di dalam pendahuluan ini diisi dengan apersepsi, yaitu dengan menanyakan pengalaman murid tentang penggunaan energi di rumah. Kemudian dalam kegiatan inti saya akan mengeksperimen sederhana, yaitu misalnya membuat kincir angin dari kertas. Kemudian akan ada diskusi kelompok, juga akan ada presentasi hasil. Dalam kegiatan penutup, refleksi bersama tentang pentingnya hemat energi dan kaitannya dengan karakter peduli lingkungan. Itu mungkin Bu untuk langkah-langkahnya. Data media atau sumber yang digunakan seperti apa? Media yang akan digunakan, sumber yang akan digunakan yaitu kertas, kemudian kipas angin kecil, kemudian video pendek tentang energi yang terbarukan, serta lembar kerja peserta didik. Itu Bu. Selanjutnya apakah materi yang Ibu sampaikan nanti ada kaitannya dengan kehidupan nyata anak-anak di kehidupan sehari-hari? Tentu saja Bu, dalam nanti di pembelajaran di kelas saya akan mengaitkan materi yang disampaikan itu dengan pengalaman mereka. Kemudian saya akan memberikan contoh, misalnya menyalakan lampu, kemudian menggunakan sepeda, atau bermain layang-layang gitu. Itu adalah kehidupan mereka sehari-hari gitu. Ya. Itu kan dalam kelas itu tidak semua murid memiliki kemampuan dan latar belakang pengetahuan yang sama ya Bu. Ya, kemampuan yang berbeda. Nah, strategi Ibu untuk menyiasati perbedaan kemampuan yang dimiliki anak-anak seperti apa? Untuk murid yang mempunyai tinggi daya nalar tinggi, kemudian cepat memahami materi, saya akan memberikan tugas tambahan atau eksperimen tambahan. Kemudian murid yang kurang itu akan lebih dibimbing, bisa dengan tutor sebayanya. Jadi murid yang pintar atau murid yang lebih itu bisa membimbing temannya yang agak kurang. Itu dengan memberikan contoh konkret, kemudian kelompok dibuat secara heterogen gitu. Ya baik Bu. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid nanti setelah pembelajaran, Ibu tentunya melakukan asesmen ya? Ya, asesmen yang seperti apa yang Ibu laksanakan? Asesmen ini ada 3 tahap. Yang pertama ada asesmen awal, kemudian asesmen proses, dan asesmen akhir. Pada asesmen awal itu akan mengadakan tanya jawab, menggali
proses observasi saat eksperimen dilakukan, kemudian saat diskusi juga. Jadi asesmen akhir yaitu presentasi kelompok dan refleksi individu. Seperti itu, Bu. Ya Bu ya. Kemudian Ibu untuk menanamkan karakter terhadap siswa kaitan dengan dimensi lulusan, karakter yang mana yang dimensi lulusan yang mana Ibu terapkan nanti? Karakter yang akan ditanamkan adalah pertama gotong royong, kemudian bernalar kritis, peduli lingkungan, serta mandiri dalam bereksperimen. Selanjutnya adakah pendekatan baru atau inovasi baru meskipun sederhana yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran nanti? Saya akan mencoba pendekatan berbasis proyek kecil, Bu. Kemudian yaitu dengan cara membuat kincir angin sederhana sebagai simbol energi terbarukan. Alhamdulillah Ibu persiapannya sudah matang ya. Tinggal kita nanti melaksanakan di kelas. Terima kasih Ibu. Insya Allah nanti 5 menit kemudian saya akan berkunjung ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi. Terima kasih Ibu, nanti ketemu di kelas ya Bu. Ya, Bu. Ya. Ibu, alhamdulillah kita telah melaksanakan observasi ya Bu. Ya, alhamdulillah dengan Ibu. lancar ya Bu ya. Lancar. Bagaimana perasaan Ibu setelah observasi tadi? Alhamdulillah saya sangat senang, Bu, karena murid terlihat antusias serta melakukan eksperimen dan diskusi berhasil gitu, Bu. Ya, apakah tujuan dapat tercapai sesuai rencana atau bagaimana Bu? Sebagian besar tujuan telah tercapai. Di sini murid mampu menjelaskan bentuk energi dan perubahannya, meski masih ada yang perlu penguatan gitu, Bu. Ya, yang perlu penguatan, ada juga yang perlu perbaikan kadang ya Bu. Yang perlu Bu. diperbaikinya yang diperbaiki itu adalah eksperimen kincir angin berjalan dengan baik, murid aktif dan kolaboratif. Kemudian yang kurangnya itu di sesi refleksi, jadi itu kurang dalam gitu, Bu. Ya. Bagaimana respon siswa tadi Bu selama pembelajaran? Mereka sangat senang, ya Bu ya, mereka sangat senang, terutama saat melihat kincir angin buatannya itu berputar dengan baik gitu, Bu. Karena itu nyata dan bermakna bagi mereka. Iya. Dengan metode yang Ibu terapkan tadi, apakah semua murid terlibat aktif atau mereka dapat memahami materi melalui metode dan strategi yang Ibu terapkan tadi? Dengan menggunakan materi yang diterapkan, sebagian besar murid itu memahaminya, Bu. Mereka senang, mereka memahami materi dengan baik, memahami dengan mudah, bukan aktif ya, Bu. Terlibat aktif Ya, semua. karena ada percobaan tadi ya Bu Ya, ya, ya. eksperimen tadi. Kaitan dengan media atau sumber, bagaimana efektivitas media atau sumber yang Ibu gunakan dalam pembelajaran tadi? Karena tadi menggunakan media yang konkret gitu ya Bu, yang menggunakan media yang konkret itu sangat membantu, apalagi diselingi dengan penggunaan video juga menambah wawasan murid gitu. Mereka senang melihat video yang ditampilkan. Ketika asesmen selanjutnya asesmen ya Bu, asesmen Ya. yang Ibu lakukan, apakah sudah mencerminkan pencapaian murid sesuai yang Ibu ingin capai di rencana tadi? Asesmen proses menentukan keterlibatan murid, kemudian asesmen akhir melalui presentasi memberi gambaran pemahaman mereka. Sebagian besar dari murid itu sudah menguasai materi yang disampaikan. Ya Bu. Kemudian terkait dengan strategi, mungkin ada refleksi tersendiri bagi Ibu tentang strategi yang telah Ibu laksanakan tadi. Mungkin saya perlu memberi lebih banyak waktu ya Bu untuk refleksi murid agar bisa menyadari cara belajar mereka sendiri gitu, seperti itu. Iya Bu. Selanjutnya tindak lanjut untuk Ibu berikutnya agar kualitas pembelajaran lebih meningkat, mungkin bagaimana? Rencana tindak lanjut setelah pembelajaran ini, saya akan menambahkan jurnal belajar sederhana itu untuk murid, kemudian akan memperkuat refleksi dan menggunakan media digital interaktif seperti itu. Kemudian itu akan menambah pemahaman dan memperdalam pemahaman murid-murid saya. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama, Mudah-mudahan Ibu. Terima kasih. sesuai rencana Ibu untuk Amin. kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Ibu.